Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Riki Adityansyah dari mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya? Alhamdulillah. Semoga di situasi pandemi saat ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap semangat belajar matematika. Oke? Langsung saja, saat pagi hari ini kita akan belajar tentang operasi matriks. Tentu saja tidak asing lagi, di dalam matematika ada suatu matriks gitu ya. Ini KD-nya yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan bla 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 bla. Nah, langsung saja ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran siswa, diharapkan siswa setelah belajar ini siswa dapat memahami operasi matriks. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian operasi matriks gitu ya. Matriks. Nah, apa itu matriks? Ada yang tahu? Tahu nggak? Ya, matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang bisa diatur berdasarkan baris dan kolom yang terletak di antara dua kurung. Ingat, baris dan kolom yang terletak di antara dua kurung. Dua kurung di sini biasanya bisa kurung kurawal atau kurung biasa, tetapi pada umumnya menggunakan kurung kurawal gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya di sini mengandung elemen-elemen, di mana elemen pertama itu ada A11. Artinya apa? A11. Elemen tersebut terletak di baris pertama, kolom pertama. Nah, yang horizontal itu adalah suatu baris. Sedangkan yang vertikal atau tegak itu dinamakan kolom, gitu ya. Di dalam matriks tentu saja kita harus mengenal ordo. Apa itu ordo? Ordo adalah matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom. Biasanya ditulis dengan A M kali N. Nah, di mana M-nya tadi adalah suatu baris dan N adalah kolom. Begitu ya. Ingat, matriks baris adalah yang horizontal, sedangkan yang matriks kolom adalah yang vertikal. Begitu ya. Perhatikan matriks berikut. Nah, lihat matriks di samping, tuliskan ordo matriks tersebut. Lalu yang kedua, sebutkan semua baris matriks tersebut. Dan yang ketiga, sebutkan semua kolom matriks tersebut. Bisa ya? Nanti yang bisa mengerjakan langsung saja share ke WA, oke? Langsung saja kita masuk ke operasi pada matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini digabung karena masih kakak adik ya, masih satu keluarga, jadi nggak boleh dipisah. Adalah sebuah matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika terdiri dari dua matriks di mana matriks tersebut berordo sama. Ingat, ordonya harus sama, nggak boleh beda. Misalkan saya punya matriks A sama dengan A, B, C, D dan matriks B sama dengan E, F, G, H. Maka matriks A plus B dan A min B adalah, nah, yang pertama matriks A plus B sama dengan, nah di sini saya sudah berikan warna yang beda-beda. Tujuannya apa? Ya, karena dalam operasi penjumlahan elemen yang boleh dijumlahkan adalah elemen yang di posisi sama. Ingat, di posisi yang sama. Seperti contohnya, A harus dengan E, nggak boleh A dengan F, A dengan G nggak boleh. Yang dijumlahkan harus posisi yang sama, A dengan E, A tambah E, kemudian ada B tambah F, ada C tambah G, dan seterusnya. Mudah ya? Mudah.
Selanjutnya ada A dikurangi B. Nah, di sini juga sama, begitu sifatnya. Cuma kalau di sini kondisinya adalah pengurangan, bukan penjumlahan, gitu ya. Nah, di sini ada contoh penjumlahan matriks. Misalkan matriks A adalah 1, 2, 3, 6 dan matriks B adalah 2, 4, 3, 6. A tambah B adalah, nah bisa kita lihat ilustrasinya. Yang pertama tadi tuh hasilnya ditempatkan di posisi yang sama juga. Ada 2 tambah 4 hasilnya 6. Diletakkan di mana hasilnya? Ya sama, di posisi itu juga. Seperti itu. Yang selanjutnya ada contoh pengurangan matriks, di mana sama saja operasinya, tinggal diganti dengan pengurangan. Begitu ya. Gampang kan? Gampang. Oke. Ayo mencoba. Nah, di sini ada 3 soal. Silahkan teman-teman bisa mencoba. Yang sudah mengerjakan langsung saja dikirimkan ke WA ya. Yang pertama, tunjukkan apakah matriks tersebut bersifat komutatif. Komutatif itu apa? Ya, komutatif itu adalah A plus B sama dengan B plus A, dibalik gitu loh. Nah, apakah hasilnya sama? Silahkan cek saja hasilnya. Ada 3 soal, dikerjakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian 2 matriks. Apa sih syaratnya dari perkalian 2 matriks itu? Ya, syaratnya adalah 2 buah matriks A dan matriks B dapat dikalikan jika kolom matriks A sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks B. Saya ulangi, banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Bisa dilihat di tampilan PPT-nya, itu sudah saya kasih warna beda, artinya jumlahnya itu sama, gitu ya. Masih bingung? Ya, langsung saja kita masuk ke contoh kalau bingung. Contoh, misalkan saya punya matriks A, elemennya A, B, C, D, dan saya punya matriks B, elemennya E, F. Maka A kali B adalah, bisa kita lihat matriks A berordo 2 kali 2, sedangkan matriks B berordo 2 kali 1. Nah, bisa kita lihat matriks A 2 kali 2, B 2 kali 1. Matriks A mempunyai kolom sebanyak 2, sedangkan matriks B mempunyai baris sebanyak 2, sama-sama 2. Sehingga sudah memenuhi syarat. Artinya apa? Artinya sudah bisa dikalikan. Caranya bagaimana untuk mengkalikannya? Lihat daerah hasil. Nah, daerah hasil di elemen A11. A11 baris pertama, kolom pertama. Itu didapat dari itu. Perkalian antara baris pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Gini ya bentuknya. Nah, gini. Baris pertama matriks A dikalikan kolom pertama matriks B, gitu. Cara mengkalikannya, A dikali dengan E ditambah B dikali dengan F. Gitu ya, satu-satu, beda-beda. Ini dikali dengan A dikali dengan E, B dikali dengan F. Beda-beda. Nah, itu masih dalam satu satuan. Misalkan apel. Nah, itu masih dalam satu apel gitu ya. Nggak beda lagi, nggak elemen lain, tapi masih dalam satu elemen. Yang dimana hasilnya nanti penjumlahan dari perkalian tersebut. Gitu ya. Perhatikan, untuk hasil yang lain menyesuaikan letak dan posisinya. Di sini perhatikan matriks di samping. Jika matriks A 2 kali 2 dikali matriks B 2 kali 1, maka hasilnya adalah matriks C 2 kali 1. Nah, dia akan membentuk matriks baru dengan ordo baru tentunya. Catatan, jika matriks A
ordo M kali N dikali matriks B ordo M kali N, di mana warna masing-masing ordo itu sudah saya bedakan warna. Yang satu warna itu artinya adalah jumlahnya sama, maka hasilnya adalah matriks C. Nah, warna tersebut jumlahnya menyesuaikan dengan soal yang akan kita kerjakan gitu ya. Jadi intinya gini, tadi kan kolom matriks A dikali dengan baris matriks B. Nah itu kan udah dikali. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah berordo baris pada matriks A dikali kolom pada matriks B. Jadi yang ini belum kepake, jadi matriks baru di hasilnya kayak gitu. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan di dalam grup ya. Contoh perkalian dua matriks. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Bisa difahami, bisa disaksikan. Kalau masih bingung bisa ditanyakan, oke? Ini sebetulnya mudah, cuma agak ribet sedikit sih. Yang penting teliti, intinya yang penting teliti. Langsung kita lewati saja ya. Nah, hasilnya tadi ini contoh yang perkalian, hasilnya adalah 9, 3, 8, 16, 13, dan 14. Letaknya juga menyesuaikan hasil perkalian tadi. Nah, ayo mencoba. Nah, ada soal lagi bisa dicoba untuk latihan agar enggak kulino sih, agar terbiasa mencoba latihan soal, mengerjakan soal. Jika sudah, jawabannya bisa di-share ke grup WA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, tidak bisa. Kenapa? Karena ada syarat, di mana syaratnya harus berordo sama. Gitu.
gitu. Jadi bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika berordo sama. Untuk perkalian syaratnya adalah dua buah matriks di mana matriks A dan matriks B dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks A itu sama dengan banyak baris pada matriks B, kayak gitu. Nah, ini ketentuannya tadi ya, harus ordo sama, nggak boleh berbeda gitu.